Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5 Prodi Manajemen Universitas Taman Jagakarsa. Bersama rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai stop perundungan atau dikenal dengan istilah bullying untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Winaria Lubis, MPD. A few moments later. SMA di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya. Perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum dapat dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini sebuah kasus perundungan mencuat setelah viral di media sosial. Lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hai, apakah kalian tahu apa itu bullying? Bullying dapat didefinisikan sebagai salah satu tindakan agresif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu yang dilakukan secara terus-menerus kepada individu lain yang lebih lemah darinya. Bullying atau perundungan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai kalangan, terutama di lingkungan pendidikan. Tindakan ini dapat berdampak buruk pada korban baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi perundungan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua individu. Jenis bullying. 1. Bullying secara verbal. Bullying jenis ini biasanya berupa celaan, julukan nama, fitnah atau ajakan seksual, atau pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Bullying jenis ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya. Yang kedua, ada bullying secara fisik. Bullying jenis ini termasuk bullying yang tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying secara fisik bisa berupa memukul, mencekik, menendang, meludahi, dan lain sebagainya. Namun kejadian bullying secara fisik ini tidak sebanyak jenis bullying yang lainnya. Yang ketiga, ada jenis bullying secara sosial. Bullying jenis ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying jenis ini merupakan jenis bullying yang paling sulit terdeteksi dari luar. Yang keempat, ada bullying secara elektronik atau cyber. Bullying jenis ini merupakan bentuk perilaku bully yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, dan lain sebagainya. Bullying ini biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, gambar, atau rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyudutkan, dan melukai. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Berikut sebab-sebab munculnya bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari para senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulunya pernah diperlakukan hal yang sama. Yang ketiga, superior, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diinginkannya. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian berikutnya dampak negatif bullying bagi para korban. Yang pertama, fisiknya yang terganggu seperti terluka, cedera, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, psikis dan kejiwaannya yang terganggu. Seperti rasa tidak nyaman, cemas, takut, dan gejala psikis lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosialnya yang terganggu. Seperti merasa grogi, minder, pendiam, tertutup, dan menyendiri. Yang keempat, prestasi belajarnya yang terganggu. Seperti nilainya menjadi jelek, tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran, bahkan sampai tidak naik kelas.
Cara untuk melawan pelaku bullying. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah, jadi kesimpulan yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, bullying merupakan masalah yang serius yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dengan pemahaman yang baik mengenai materi perundungan, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi semua individu melalui pendidikan, kesadaran, dan kerjasama yang baik. Kita dapat mengatasi bullying ini dan memberikan perlindungan kepada korban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying!